Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petualang, selamat datang di channel Mas Yaya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Yuk saksikan perjalanan kita kali ini yang pastinya seru dan penuh pesona alam Indonesia. Kali ini kita akan menjelajahi keindahan jembatan baru, yaitu jembatan Pandan Simo yang terletak di perbatasan Bantul dan Kulon Progo. Jembatan ini menghubungkan Kapanewon Galur dan Kapanewon Serandaan, menyuguhkan panorama khas pedesaan yang tenang dan asri. Kami sampai di lokasi sekitar pukul 6 pagi, tepat saat matahari terbit dengan warna merah keemasan, menciptakan suasana yang indah, syahdu, dan begitu memikat. Setelah kendaraan kami parkir di dekat masjid, kami lanjut jalan pagi menyusuri bagian barat jembatan Pandan Simo yang saat itu masih ditutup untuk kendaraan. Ternyata kawasan jembatan baru Pandan Simo Trisik Kulon Progo ini sudah ramai dan dimanfaatkan warga untuk berolahraga, mulai dari jogging, bersepeda, sampai senam bersama di pagi hari. Semua tampak menikmati udara segar dan pemandangan yang menenangkan. Jembatan ini jadi ikon baru di DIY yang bukan cuma indah, tapi juga jadi ruang publik yang hidup dan bermanfaat. Semakin siang, suasana di sekitar jembatan Pandan Simo semakin ramai. Banyak pesepeda berdatangan dari berbagai penjuru daerah di Yogyakarta. Nggak cuma itu, ada juga komunitas senam aerobik dan line dance yang datang khusus untuk berolahraga di tempat ini. Jembatan ini benar-benar jadi magnet baru bagi pecinta aktivitas luar ruang. Dengan angin sepoi-sepoi dan suasana yang terbuka, siapapun betah berlama-lama di sini. Kami pun nggak mau ketinggalan, ikut jalan pagi, jalan sehat, menyusuri bagian barat jembatan sambil menikmati panorama alam yang menyejukkan mata. Seru banget. Suasananya ramai, tapi tetap terasa santai dan menyenangkan. Sekarang kita coba jalur khusus untuk pejalan kaki. Jalur ini dibuat terpisah dari jalur utama dan nantinya bisa digunakan saat jembatan sudah resmi difungsikan penuh. Buat kamu yang ingin menikmati panorama jembatan Pandan Simo dengan santai, jalur ini bakal jadi pilihan yang nyaman banget. Lebar jalurnya cukup, udaranya sejuk, dan pemandangannya memanjakan mata. Cocok buat jogging, jalan santai, atau sekedar menikmati suasana pagi. Jembatan ini benar-benar dirancang ramah bagi semua pengguna, mulai dari pengendara sampai pejalan kaki seperti kita. Selanjutnya kita coba belok ke kanan menuju ke arah pantai Trisik karena kita penasaran ingin melihat Sungai Progo dari dekat. Sepanjang perjalanan kanan kiri kita disuguhi pemandangan yang asri, ada perkebunan dan persawahan warga yang ditanami jagung dan padi yang mulai menguning. Gak ketinggalan saluran irigasi dengan air yang jernih mengalir tenang. Jalur ini juga jadi favorit para pesepeda dan pelari pagi.
Bisa dibilang ini rute sehat dengan view yang menyegarkan mata dan hati. Benar-benar suasana pedesaan yang bikin betah. Nah, sekarang kita sudah sampai di pinggir Sungai Progo nih. Ternyata karena tadi malam sempat turun hujan deras, air sungainya meluap sampai ke area sekitar sini. Meski begitu, suasananya tetap tenang dan indah. Dari kejauhan, jembatan Pandan Simo tampak megah berdiri. Jadi latar pemandangan yang luar biasa keren. Kita jadi makin penasaran dan sekarang kita akan coba cari jalur untuk bisa mendekat ke bawah jembatan. Siapa tahu dari sana kita bisa dapat sudut pandang yang lebih unik dan menarik. Kita masih terus mencari jalan untuk bisa sampai ke bawah jembatan Pandan Simo. Tapi ternyata jalurnya makin lama makin mengecil. Hanya berupa jalan setapak yang biasa dipakai petani menuju ke sawah. Meski nggak sesuai ekspektasi, niat kita tetap sama, yaitu olahraga sambil jalan santai menikmati suasana alam. Angin sejuk, hamparan hijau, dan suara alam jadi teman perjalanan kita kali ini. Kadang, justru dari jalur-jalur tak terduga seperti ini, kita bisa menemukan ketenangan yang gak bisa dibeli. Akhirnya kita sampai juga di bawah jembatan Pandan Simo. Perjuangan jalan kaki tadi terbayar lunas dengan pemandangan yang luar biasa. Ternyata bukan cuma kita yang datang ke sini. Ada juga beberapa pengunjung lain yang sedang memancing sambil menikmati suasana sekitar jembatan yang baru ini. Di sisi lain, tampak seorang petani yang sedang menanam jagung di lahan dekat sungai. Tiang-tiang jembatan terlihat kokoh dan megah, menopang struktur jembatan yang jadi kebanggaan baru masyarakat sekitar. Tapi tetap harus berhati-hati ya, karena area ini masih termasuk proyek yang belum selesai sepenuhnya. Indah sekali rasanya berada di bawah jembatan Pandan Simo ini. Bentang utama jembatan mencapai 675 meter dengan struktur baja bergelombang yang tampak kokoh dan modern. Kalau dihitung total, panjang keseluruhan jembatan ini sekitar 1,9 km. Menariknya lagi, jembatan Pandan Simo dirancang menggunakan teknologi yang mampu mengakomodir pergerakan saat terjadi gempa bumi. Jadi selain megah dan fungsional, jembatan ini juga dibangun dengan standar keamanan yang tinggi. Salah satu yang paling menarik perhatian dari jembatan Pandan Simo ini adalah ornamen gunungan tembaga bermotif batik yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di Yogyakarta. Ornamen ini bukan hanya sekedar pemanis, tapi juga punya makna filosofis yang dalam. Merepresentasikan siklus kehidupan
dan harmoni antara manusia dan alam. Sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Jawa, gunungan ini dibuat dari tembaga berkualitas, dihiasi lubang-lubang berpola batik khas Yogyakarta yang artistik. Lokasinya berdiri gagah tepat di atas aliran Sungai Progo, memberi kesan megah sekaligus sakral di tengah landscape alam yang indah. Sekarang kita pindah ke sisi bawah bagian selatan dari jembatan. Di area ini masih terlihat beberapa sisa besi proyek, tanda kalau pembangunan belum sepenuhnya selesai. Namun tetap suasananya indah sekali, alami, tenang, dan menyejukkan. Tampak juga beberapa orang yang asik memancing ikan di bawah jembatan. Pemandangan jembatan yang megah berpadu dengan suasana pedesaan membuat tempat ini punya daya tarik tersendiri. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video traveling seru berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.